Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Shadaqallahu maulana al-'azim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, jami'il asatidatil kiram, seluruh guru yang hadir, Ustaz Imam Abi Syauqi, Ustaz Baziali, Ustaz Rusli SPDI, Ustaz Bashir, Ustaz Imin, juga seluruh asatid yang lainnya. Yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Juga seluruh jamaah yang hadir di kesempatan malam ini, mudah-mudahan Allah berikan pahala, Allah berikan ridho kepada kita semuanya. Karena dengan ridhonya Allah, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah karena kita masih diberikan nikmat yang banyak. Salawat salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatnya yang akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita baca kitab surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syalla ilahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bitarin amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Baik, saya keluar dari bahasan imam karena makruh. Kemarin yang saya sampaikan sudah sesuai dengan beberapa yang disampaikan oleh ulama madhab. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang mengenai tentang Jum'ah, tentang sholat Jum'ah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Penghurunya hari itu adalah hari Jumat. Makna Jumat itu jamaah atau Jumat dikumpulkan.
Jadi pada hari Jumat diwajibkan seseorang untuk berkumpul melaksanakan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, idza apabila nudiya, dipanggil sholati, untuk melaksanakan sholat, mi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah, ila dzikrillah, untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, karena hal itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, kalau engkau mengetahui. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan itu ada beberapa hal yang diperintah. Di antaranya misalnya setiap kita diperintah untuk lebih awal datang melaksanakan sholat Jumat. Orang yang pertama datang maka dia seperti berkurban korobah badan, seperti berkurban seekor unta. Kemudian gelombang selanjutnya nyampe, maka korobah baqarah, seperti berkurban seekor sapi. Kemudian gelombang yang ketiga korobah syah, orang itu dapat pahala seperti berkurban seekor kambing. Untuk selanjutnya korobah dajajah, orang yang datang selanjutnya keberapa berarti itu? Keempat ya. Maka pahalanya seperti berkurban seekor ayam. Yang kelima korobah bayadhah, seperti berkurban sebutir telur. Pertanyaannya, antum datang yang keberapa? Kemudian ada begini, ada yang protes dengan ustadz. Ustadz aja datang belakangan, kalau khotib itu sunnah belakangan. Khotib itu sunnah belakangan. Pulang duluan juga boleh. Dong ada di amplopnya. Khotib dia. Ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, sunnah ketika malam Jum'ah membaca surah Al-Kahfi. Kemudian juga boleh baca surah Yasin. Ya. Afdal mana Yasin dengan Kahfi? Kahfi. Lebih afdal lagi ada 30 juz yang dia baca. Dari ibadah maghrib sampai ketemu asar, itu insya Allah cukup 30 juz. Dulu kalau di Jawa itu ada siwaan Quran dari ba'da subuh, itu biasanya selesai jam 11, 30 juz dari ba'da subuh sampai jam 11. Nah ini udah 30 tahun belum hatam-hatam. Ya alhamdulillah. Kayak begitu aja alhamdulillah. Ya, hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait dengan itu saya bahas kesunahannya. Nanti kita bahas lebih rinci tentang sholat Jumat. Yang pertama al-ightisal wa tatib. Orang yang berada pada hari Jumat sunnah untuk mandi. Bahkan ini hampir di setiap sholat yang jumlahnya banyak, ya sunnah untuk mandi. Untuk apa gunanya? Lil khusyuk, untuk kekhusyuan. Bahkan ada ulama yang kemudian mengatakan bahwa mandi sholat Jumat itu wajibun. Apa namanya? Wajib. Jadi hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitupun ketika seseorang, hadirin rahmati Allah,
mandi dan kemudian memakai wangi-wangian. Pilih wangi-wangian yang secara umum disukai orang. Ya, jangan wangi selera dia doang. Kata bininya, wangi lu nggak enak banget bang. Yang penting minyak wangi. Itu juga nggak boleh tuh. Ya. Jangan kata dia enak sendiri-sendiri. Ya. Misalnya dia peperin apa begitu. Jangan suaranya. Dulu yang unik di pesantren itu, saking minyak wangi nggak ada, kadang sari puspa dibore-borein. Ya, sari puspa wangian itu. Ada lavender gitu ya. Ini ada suara rasa jeruk. Walubsu ahsanu thiyab lima ya'til jum'ah. Kemudian pula sunnah untuk memakai pakaian yang bagus, ahsanu thiyab, sebagus-bagusnya pakaian. Walau kemudian ada yang menyatakan bahwa yang disukai itu adalah pakaian yang berwarna putih. Berarti di hari itu boleh seseorang misalnya ya, memakai dia punya gamis, boleh juga memakai sorban. Jadi boleh pakai gamis, pakai sorban, boleh. Itu afdal, karena itu lebih baik begitu. Jangan takut antar suruh khutbah, orang gua tahu. Hah? Bukan begitu. Orang juga tahu. Ya, siapa yang harus disuruh? Ya, ini harus Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu afdalnya. Takut disuruh doa? Enggak juga. Ya, sekali lagi orang juga tahu. Dia bisa pakai kan begitu. Ini harus Subhanahu wa ta'ala. Tapi paling tidak itu mengikuti daripada kesunatan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang mandi itu, wa waqtul ghusl min fajril jum'ati ila zawal. Beberapa ulama berbeda pendapat sejak kapan disunahkannya mandi. Ada yang mengatakan bahwa waktunya mandi itu bahkan dari sejak malamnya. Namun pendapat yang paling masyhur adalah wa waqtul ghusl min fajril jum'ati ila zawal, dari sejak fajarnya hari Jumat, berarti subuh, sampai kapan? Ila zawali, sampai matahari itu ada di tengah-tengah, sampai zawal. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi demikian, yang paling afdal untuk mandi itu adalah ketika mendekati waktu untuk melaksanakan sholat Jumat. Jam berapa? Berarti setengah 12 lebih afdal? Enggak. Ya, berarti paling afdal itu sekira-kira secara umum sholat duha selesai. Jam berapa gitu? 9, jam 10, jam 10. Orang dulu, ini saya pernah sampaikan, orang tua kita dulu tuh kalau sholat Jumat mereka datangnya berpagi-pagi. Jam 10 udah nyampe. Bukan pengurus, bukan. Ya, jam 10 udah nyampe. Dan mereka kadang selalu istiqomah tempatnya. Biasanya di pojokan sebelah kanan, atau misalnya di belakang imam sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi kan kalau sekarang jam 11 masjid masih sepi. Orang masih baru gelar tikar. Apa namanya? Gelar karpet, kita bersih-bersih karpet. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 11 kalaupun ada yang sampai, ya baru sedikit. Baru sedikit. Ya, ini hadirin yang dirahmati Allah, karena makin kemari yang namanya sholat Jumat kaya-kaya sholat zuhur. Ya, yang namanya sholat Jumat kaya-kaya sholat zuhur. Kalau belum adzan belum berangkat. Ya, bukan orang sini, bukan. Sebab nggak ada orang yang tinggal di musola.
bukan orang sih, orang sekitar musola. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Boleh begitu? Boleh, nggak apa-apa. Memang standar kita begitu kali. Ya, boleh. Kemudian lubsul abyad yaumul jum'ah. Wal mandub disunahkan lubsul abyad yaumul jum'ah, memakai pakaian yang putih pada hari Jumat. Fathiyabul baydu afdhalu thiyab. Karena seutama-utamanya pakaian itu adalah yang berwarna putih. Fa innaha al-tahar wa al-tayyib wa kafinu fiha mautakum, kata Nabi. Karenanya warna putih itu lebih menunjukkan kebersihan dan lebih menunjukkan kebaikan. Maka kafanilah oleh kalian dengan warna putih itu terhadap orang-orang yang mati di antara kalian. Bukan nggak boleh ya warna lain. Orang mengkafani mayit itu boleh pakai warna lain. Bagaimana kalau mengkafani mayit pakai batik misalnya? Batik Solo tapi ini misalnya, mau batik mana kek? Ya, tetap boleh. Hanya saja khawatir nanti malaikat nggak nanya man robuka, bukan? Mau kondangan kemana lu? Ya aduh, ya khawatirnya itu. Tapi kan boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, at-tabkiru lil jum'ah masyian bi sakinatin wa wiqarin wa iqtarabun lil jum'ah. Wal ishtighalu fi tariqihi bi qira'atin aw dhikrin. Sunnah at-tabkir untuk berpagi-pagi lil jum'ah, melaksanakan sholat Jumat masyian, kalau bisa berjalan kaki. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau misalnya masjid kita yang paling dekat mana? Di sini, Al-Muttaqin. Misalnya antum kepengen lebih banyak pahalanya, berangkat ke Al-Muhajirin sana, ya, biar dapat pahala banyak kan, ke sono. Maka itu tidak afdal. Ya, yang paling afdal yang dekat sudah. Sama kayak sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Kan banyak orang kadang-kadang di masjidnya kagak diisi, malah masjid ke Istiqlal misalnya. Ya, bakatin. Nah ini harus biar resep aja itu masih kerja, biar resep aja. Makanya kalau di As-Saadi ya di Taman Mini itu kalah pamor gitu. Ini orang banyak yang pada lewat depan masjid itu sholat Id. Nah itu jamaah sholat Id di As-Saadi, alhamdulillah separuh masjid. Tapi yang berangkat mau banyak, penuh. Yang berangkat ya lewatin rata-rata ke hati, karena memang lebih resep di situ. Ya subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, kecuali kemarin ya, karena Atin kan nggak ngadain tuh, pada tumplak baru ke As-Saadi. Lu kemarin kemana-mana, lu kemarin lu karena begini aja lu baru ingat gua kan gitu ya Rabbi, masya Allah bisa begitu. Bisa kinatin wa waqar. Kemudian ketika berjalan orang itu nggak boleh juga terlalu cepat, jangan. Bisa kina dengan tenang wa waqar, dan terlihat sungguh-sungguh bener gitu jalannya. Jangan sholat Jumat rawanya bagaimana sih, orang malas. Iya. Kalau botol aqua ditendang-tendang. Iya. Itu kan berarti menunjukkan nggak benar yang mau sembahyang, enggak. Ini subhanahu wa ta'ala. Bahkan wal ishtighalu fi tariqihi bi qira'atin aw dzikr. Dan menyibukkan dia ketika berjalan menuju masjid itu menyibukkan biqra'ah, dengan bacaan yang baik, au dzikrin atau dengan zikir.
sambil selawatan misalnya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dari sini kalau mutadun berapa menit? Hah? Ada 5 menit. 5 menit rasanya cukup itu baca surah Al-Mulk. Cukup gak? Ya, cukup ya. Ya, kagak hafal. Hadirin yang rahmat, ada Al-Buluk. Ya Allah ya Allah. Hadirin yang rahmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Wal iqtarabu minal imam. Wal iqtarabu minal imam, mendekati ketika duduk itu kepada imam. Penyakit kita itu ya begitu. Kalau ke masjid takut banget sama mimbar. Yang belakang mulu belakang. Ya, sampai-sampai kadang pengurus atau DKM masjid yang masih di belakang untuk mengisi saf-saf di depan gitu ya. Itu kagak langsung bergegas. Agak nyuruh yang lain. Maju. Dia mah cicing wae itu. Ya. Cuman begitu-gitu doang. Maju. Masuk. Hadirin, ini makruh. Ya, ini. Oleh sebab itu ketika sholat Jumat di depan, nggak usah takut, orang tahu. Nggak bakal suruh jadi imam. Nggak kenal. Ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang-kadang begitu kita. Pengennya datang belakangan, pulang paling dulu gitu kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang wal ishtighal bil qira'ah aw dzikr, yang menyibukkan dirinya dengan qira'ah, bacaan yang baik atau Quran misalnya. Saya punya guru itu kalau ngajar nggak pernah naik motor. Kira-kira jaraknya dari sini ke Sundir. Ya, kira-kira itu jaraknya dari sini ke Sundir. Itu jalan kaki. Tujuannya apa? Karena kalau berangkat ke sana itu bisa beliau baca 1 juz, pulangnya 1 juz, gitu. Sama lah kayak orang sini, mampir beli juz begitu. Ya, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang penting berjus-jus lah begitu. Orang yang zikir itu Allah maghfirlahu, Allah marhamhu, ya. Orang yang ketika berzikir Allah akan ampuni dosanya. Orang yang jalan ke masjid melaksanakan sholat Jumat, maka malaikat bermohon pada Allah supaya dosanya diampuni oleh Allah dan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin bisa berzikir kalau semuanya serba buru-buru? Wah, udah jam 12 saja ya, begitu kita mandi buru-buru dan segala macam ya, berangkat. Itu boro-boro zikir udah pasti jarang zikir. Udah buru-buru begitu sih. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada saf kosong sebetulnya. Cuman lebih milih karena dilihat udah penuh nggak masuk. Di luar aja. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ini harus ada perubahan. Ya. Harus ada perubahan. Jangan sampai kemudian ini menjadi kebiasaan. Karena kalau Jumat kita itu rame, apalagi subuhnya kayak sholat Jumat. Ya, kalau subuhnya kayak sholat Jumat itu masya Allah. Ini kan jadinya Jumatnya kayak sholat subuh. Ya, antar-antaran begitu ya, Subhanahu wa ta'ala. Jadi terbalik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tanziful jasad bitaqlimil alfar wa qasus syari wa natul ibti wa halaqul an. Kemudian sunnah ketika hari Jumat itu membersihkan tubuhnya. Apa misalnya mencukur dari apa namanya nih,
kuku qalim awtaraka fa inna syaitana yaqudu ala ma dhalla. Potonglah kukumu sebab kuku yang lebih dari daging itu syaitan duduk di atasnya. Ya, kalau lebih dari daging itu syaitan nongkrong di situ. Ya, nggak usah lihat kuku. Ya, ini harus marah. Ya, potong aja udah kalau udah panjang. Kemudian apalagi bulu kepala dan bulu-bulu yang lain. Ya, bulu itu minimal 40 hari. Maksimal berarti artinya maksimal 40 hari. Apalagi bulu bagian itu. Ya, udah paham aja nih. Ya. Itu kalau sampai lebih 40 hari suka nggak kekontrol dia punya nafsu. Bener-bener. Ya. Makanya dulu guru saya ini mah ya ngajarin. Sekiranya ini rada anu dikit. Sekiranya lagi maaf belaget misalnya. Ya, paham belagetnya. Ya, qiyaman, berdiri, qiyaman. Maka bagaimana cara nuruninya? Kata guru saya ini bukan main-main ini. Kata guru saya, betot aja atuh bulu-bulunya. Itu langsung ciut kata dia begitu. Dengan Subhanahu wa ta'ala. Rasanya besok mau dicobain. Ya. Hadirin rahmatullah. Ya, ini mah guru saya yang beda. Coba kan dulu kita santri nggak pantas kalau begitu kan gitu. Nah, kalau kita udah punya bini mah kudu begitu gitu ya. Ya pakai dicabut jadi turun lagi. Ya, ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa nahwu dzalik, hal yang sama juga misalnya ka izalatir raihah al-karihah bisiwakil fam. Termasuk membersihkan diri itu memakai siwak. Ya. Untuk menghilangkan ar-raihatil karihah. Aroma yang kurang disuka. Ya, ar-raihah itu bau, al-karihah itu yang tidak disukai dibenci. Makanya paling tidak gosok gigi sedoknya juga. Ya, minimal itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang berada pada hari Jumat itu tadi salah satu daripada atau beberapa kesunahan. Yang keempat, qiraah surah Al-Kahfi yaumul Jum'ah wa lailatuha. Disunahkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Baca surah Al-Kahfi itu pada hari Jumat sunnah. Surah-surah yang lain boleh nggak? Boleh. Saya pengen baca surah Al-Kahfi tapi belum becus. Bagaimana kalau saya baca yang buah dua? Tetap sunnah. Tetap sunnah. Ya. Nah, saya bagaimana kalau yang buah atu? Tetap sunnah. Ya. Walaupun dia bacaannya itu masih amburadul. Ya. Belum bisa bedain mana fa, mana sa, mana sya. Pokoknya sama dibacanya begitu. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala tetap disunahkan. Jangan malah kemudian dia paksain baca surat Yasin. Becus kagak dia baca Yasin. Yasin begitu. Salah itu tahu. Yasin salah lagi. Ya. Bukan disalahin mulu, akhirnya dibaca Yarin. Nih, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis dia sewot disalahin mulu. Dia. Nih. Ma'asyiral hadirin ya rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.